Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Ballagha risalata wa adda al-amanata wa nasaha lil ummati wa jahada fi sabilillahi hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa ala alihi al-akhyar wa atba'i al-abrar wa azwajihi al-athhar. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin-nar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwatal hudur, ayyuhal muslimun, hadirin sekalian, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu lagi di hari Jumat untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu melaksanakan salat Jumat berjamaah. Hadirin sekalian, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yanzi'u ilma intiza'an walakin yantazi'u bintiza'il ulama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil ilmu dengan begitu saja, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengambil ilmu dengan mengambil nyawa para ulama. Hadirin sekalian, di setiap masa saat tidak ada nabi, saat itulah umat Islam bergantung kepada para ulama. Merekalah yang melanjutkan perjuangan para ulama. Merekalah yang mewarisi harta karun Nabi Muhammad SAW, yaitu ilmu. Hadirin sekalian, para ulama lah yang mengajari kita bagaimana sholat, bagaimana berzakat, bagaimana berpuasa, dan lain sebagainya. Dan andai kata tidak ada para ulama ini, tentu saja akan hilang juga ajaran-ajaran Islam. Hadirin sekalian, disinilah Rasulullah SAW menyadarkan kepada kita betapa pentingnya peran ulama dan betapa pentingnya ilmu. Hadirin sekalian, Rasulullah SAW pernah bersabda, akan datang suatu masa di mana di sana orang-orang tidak mengetahui lagi masalah wa mazakat wa masul. Akan ada suatu masa di mana nanti orang-orang tidak tahu lagi apa itu salat, apa itu zakat, apa itu puasa. Hadirin sekalian, bisa jadi hal tersebut sudah muncul tanda-tandanya sejak sekarang. Dalam sebuah kisah, salah satu masyayikh dalam khutbahnya menceritakan, ada seseorang datang kepada beliau setelah beliau menjelaskan tentang hukum-hukum yang membatalkan wudu. Saat itu beliau bertanya, salah satu yang bisa dikatakan juga seorang terpelajar yang memiliki pendidikan sampai perguruan tinggi, bertanya kepada sang syekh tersebut, wahai syekh, apakah kalau kita sholat sunnah kita juga harus berwudu? Hadirin sekalian, ternyata di sebuah negeri muslim, di Saudi Arabia, yang mayoritas penduduknya bisa dikatakan 100% muslim,
ternyata masih ada yang belum tahu bahwa ternyata sholat sunnah pun harus memakai wudu. Dan syekh tersebut pun mengatakan tentu saja sholat sunnah harus memakai wudu. Hadirin sekalian, kejadian tersebut terulang lagi pada syekh yang sama. Datang kepada beliau seseorang, kemudian menanyakan, wahai syekh, apabila saya terkena junub atau bagi yang perempuan mungkin haid, apakah saya harus mandi atau hanya berwudu? Hadirin sekalian, ternyata orang ini seumur hidupnya saat dia terkena junub, yang dia lakukan hanya wudu saja, kemudian melaksanakan sholat. Ternyata dia baru tahu bahwa ternyata setelah junub dia harus melaksanakan mandi wajib. Hadirin sekalian, ilmu-ilmu seperti ini para ulama menyebutnya sebagai al-ilm ad-daruri, ilmu-ilmu darurat yang harus dilaksanakan oleh umat Islam saat dia sudah mulai menjadi muslim. Karena itulah Rasulullah SAW setiap ada seseorang masuk Islam tidak langsung diizinkan pulang, tetapi dia disuruh belajar. Hadirin sekalian, Rasulullah bersabda, alimu akhakum, ajarilah saudara kalian. Hadirin sekalian, hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan sholat, zakat, puasa adalah hal wajib yang harus kita pelajari sendiri, bukan oleh orang lain. Kenapa? Karena kita sendirilah yang harus mencarinya dan kita sendiri yang harus melaksanakannya. Hadirin sekalian, memang di zaman sekarang kita dimudahkan dengan adanya internet. Kita bisa cari informasi langsung dari Google. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa tidak semua informasi yang ada di Google bisa dicerna dengan baik, terutama oleh orang-orang yang tidak pernah belajar. Hadirin sekalian, mungkin Anda juga tahu ada yang disebut dengan Google Ads atau iklan dari Google, yang ketika kita ketik di kolom pencarian, yang muncul adalah yang paling atas. Itulah orang-orang yang membayar iklan. Bisa jadi yang muncul di atas bukan dari orang-orang yang benar-benar keilmuan. Hadirin sekalian, selain itu, ketika kita membaca sebuah penjelasan tentang sebuah hukum fikih, di situ tentu saja kita harus memiliki dasar tentang pemahaman bahasa Arab salah satunya, usul fikih, maqasidus syariah dan lain sebagainya. Yang semua itu tidak bisa didapat dalam sekali membaca. Hadirin sekalian, disinilah tampak dan jelas betapa pentingnya bagi kita untuk menambah keilmuan kita, untuk mencari ilmu. Karena itu Rasulullah SAW beliau bersabda, "Utlubil ilma walau bisi." Carilah ilmu meskipun di negeri Cina. "Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi." Carilah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Hadirin sekalian, karena itu beliau juga mewajibkan untuk mencari ilmu. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimah. Beliau juga bersabda, beliau mengatakan, "Man salaka thariqan," barang siapa mengambil jalan yaltamisu fihi ilman, untuk mencari ilmu, sahalallahu bihi thariqan ilal jannah, maka Allah mudahkan jalannya untuk menuju surga. Wa innal malaikata, dan sungguh para malaikat, la tadau ajnihataha, meletakkan sayap-sayapnya li talibil ilmi, kepada seorang pelajar, ridwan lima yasna, sebagai wujud keriduannya atas apa yang dia lakukan. Hadirin sekalian, di masa sekarang ini tentu saja mencari ilmu ada langkah-langkahnya. Salah satu masyayikh, salah satu syekh besar di Mesir, Syekh Ali Jum'ah, yang merupakan mufti Mesir di periode sebelumnya. Saat ini mufti Mesir Al-Ustaz Dr. Ibrahim Asyauqi, sebelumnya adalah Syekh Ali Jum'ah. Dan dalam satu majelisnya beliau menceritakan ada 5 rukun ilmu yang harus disempurnakan agar seseorang bisa menyempurnakan ilmu. Hadirin sekalian, 5 rukun ilmu ini ada 5. Yang pertama at-talib atau pelajar. Yang kedua al-ustaz atau guru. Yang ketiga al-kitab atau buku. Yang keempat al-manhaj atau kurikulum. Yang kelima al-bi'ah al-ilmiyah al-muhaitah atau lingkungan keilmuan yang mengelilingi. Hadirin sekalian, yang pertama-tama tentu saja at-talib.
At-talib atau pelajar inilah faktor pertama dalam lima unsur rukun ilmu. Seorang pelajar menurut Imam Syafi'i ada 6 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama zakat, memiliki kecerdasan, wa hirsan, memiliki semangat, wa bulghah, memiliki fokus, wa ijtihad, dan memiliki kesungguhan, wa suhbatul ustaz, dan memiliki kedekatan dengan guru. Yang terakhir, tulu zaman. Tulu zaman artinya waktu yang panjang. Hadirin sekalian, dalam salah satu halaqahnya Mufti Mesir saat ini, Dr. Ibrahim Ash-Shawqi, menjelaskan bahwa ternyata mencari ilmu itu butuh waktu yang panjang. Hadirin sekalian, seseorang menghabiskan umurnya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bahkan mungkin 50 tahun, tetapi bisa jadi yang dia serap hanya sedikit. Karena itu hadirin sekalian, untuk ilmu memang kita tidak perlu tanggung-tanggung. Saat kita perlu belajar, habiskanlah waktu sebanyak mungkin yang kita bisa, karena bisa jadi yang kita dapat pun tidak akan banyak. Yang kedua, al-ustaz, guru. Hadirin sekalian, memang kita bisa mencari ilmu dari website atau mungkin dari Google, tetapi dalam Islam ada yang disebut ad-dirayah dan ar-riwayah, pemahaman dan riwayat. Karena itulah salah satu tradisi yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat adalah mencari ilmu langsung kepada gurunya. Bahkan Ibnu Abbas, beliau menyatakan bahwa beliau telah mendatangi hampir semua sahabat untuk mencari ilmu dari mereka. Karena itu para ulama tidak enggan-enggan untuk melintasi ribuan kilometer dari satu negeri ke negeri yang lain, walaupun hanya dengan unta, demi mencari seorang guru. Hadirin sekalian, di sinilah perbedaan antara yang belajar dengan guru dan yang belajar tanpa guru. Ketika seseorang belajar tanpa guru, dia akan menemui banyak kesulitan dan lebih sulit untuk menyelesaikan proses pembelajarannya. Sedangkan yang belajar dengan guru tentu saja akan lebih mudah, karena sang guru telah melewati proses yang panjang untuk bisa mempelajari suatu ilmu tersebut. Sampai hari ini di banyak tempat, di majelis-majelis ilmu masih ada guru-guru yang dengan ikhlas membagikan ilmu dan mengabdikan dirinya puluhan tahun demi menjaga salah satu peradaban besar umat Islam, yaitu ilmu pengetahuan. Hadirin sekalian, yang ketiga, Alkitab atau buku. Tentu saja buku juga menjadi hal penting, dan ini tentu saja nanti hubungannya dengan pentingnya kita mempelajari bahasa Al-Quran, yaitu bahasa Arab. Hadirin sekalian, bahasa adalah kunci. Kenapa bahasa Arab menjadi sangat penting? Bahkan Ibnu Faris, beliau mengatakan hukumnya adalah wajib mempelajari bahasa Arab. Kenapa? Karena semua ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, dilaksanakan menggunakan bahasa Arab. Dan Al-Quran, Al-Hadis, semuanya juga menggunakan bahasa Arab. Dan saat kita sudah memiliki bahasa Arab ini, kita bisa membuka buku-buku keilmuan yang kita inginkan. Bahkan Al-Imam Al-Farahidi mengatakan, barang siapa menguasai bahasa Arab, maka dia telah mendapatkan petunjuk untuk menguasai semua ilmu. Kenapa? Karena dengan bahasa Arab dia bisa memahami buku-buku dari berbagai cabang keilmuan. Selanjutnya hadirin sekalian adalah al-manhaj atau kurikulum. Ini juga hubungannya dengan guru. Ketika guru memberikan arahan dan juga petunjuk kepada seseorang, tentu saja itu akan menggunakan al-manhaj atau suatu kurikulum yang jelas. Seorang guru memiliki gambaran luas atau gambaran umum apa saja yang harus dikuasai oleh seorang murid. Karena itulah, jika ada seorang dokter, maka tentu saja dia harus mempelajari ilmu-ilmu obat, bagaimana praktek, keperawatan, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan ilmu agama, ada berbagai cabang-cabangnya yang harus kita kuasai, seperti ilmu bahasa, ilmu akidah, ilmu fikih, dan lain sebagainya. Selanjutnya al-manhaj yang terakhir adalah al-bi'ah al-ilmiyah al-muhaitah atau lingkungan keilmuan yang menyelimuti. Hadirin sekalian, kalau kita belajar sendiri tentu saja semangat kita naik turun. Karena itulah
memang sudah sepatutnya kita mencari suatu komunitas untuk kita belajar, agar semangat itu juga semakin terjaga. Dalam penelitian dibuktikan bahwa ternyata orang-orang yang belajar jarak jauh yang bisa menyelesaikan pendidikannya kurang lebih maksimal hanya 50%. Sedangkan pembelajaran langsung atau offline yang bisa menyelesaikan 70-80%. Kenapa seperti itu hadirin sekalian? Karena dalam pertemuan, dalam lingkungan keilmuan, bi'ah ilmiah itu ada sesuatu yang membuat seseorang menjadi lebih termotivasi untuk belajar. Hadirin sekalian, jalan ilmu begitu panjang. Mishwarul ilmi tawil wal ilmu la yumkin ayyuhal tawil. Dan ilmu itu tidak mungkin dikuasai semuanya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, memerintahkan Nabi Muhammad untuk berdoa, Rabbi zidni ilm. Ya Allah, tambahkanlah bagiku ilmu. Rasulullah tidak pernah diperintahkan untuk meminta harta, tidak juga meminta tambahan ibadah, tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan satu hal agar beliau minta untuk ditambah, yaitu ilmu. Wa qur rabbi zidni ilm. Dan dalam Al-Quran kita temukan bahwa para nabi pun mereka juga bersemangat untuk belajar. Salah satunya adalah kisah Nabi Musa. Saat beliau ditanya oleh salah satu kaumnya, apakah ada yang lebih alim dari anda di dunia ini? Saat itu serta-merta Nabi Musa menjawab, tidak ada, akulah yang paling alim. Dan saat itulah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa ada seorang yang lebih alim dari beliau, yang tinggal di tempat pertemuan dua laut, fi majma'il bahrain. Dan saat itulah Nabi Musa langsung menemui Nabi Khidir tersebut dan kemudian berkata, hal tu'allimani mimma ulimta rusyda. Maukah engkau ajarkan kepadaku sesuatu yang Allah ajarkan kepadamu? Hadirin sekalian, jangankan para guru, jangankan para profesor, bahkan para nabi pun mereka pun masih belajar. Apalagi kita yang bukan nabi, tentu saja merupakan kewajiban bagi kita untuk selalu belajar dan menambah keilmuan kita. Hadirin sekalian, di masa sekarang ini di mana fasilitas internet semakin mudah, tentu saja kita bisa belajar di mana-mana. Dan mungkin tidak harus jauh, tetapi bisa dengan teman-teman terdekat kita atau mungkin tetangga-tetangga kita. Karena insya Allah barang siapa yang bersungguh-sungguh maka akan dapat manjadda wajad. Dan sebagaimana juga banyak dibicarakan dalam pepatah Arab, ijad wala taksal wala taku ghafilan fanadamatu uqba liman yatakasal. Bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-malasan, karena penyesalan di akhir hanyalah bagi orang-orang yang malas. Selama masih ada usia, selama masih ada waktu, mudah-mudahan kita juga diberi kemudahan untuk bisa terus belajar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sekalian, di khutbah kedua ini khatib ingin menceritakan kembali salah satu kisah yang mungkin sering kita dengar, yaitu tentang perjalanan keilmuan Ibnu Hajar al-Asqalani. Ibnu Hajar berasal dari sebuah tempat di Palestina bernama Asqalan. Beliau merantau ke Mesir untuk belajar. Hadirin sekalian, beliau menghabiskan waktunya bertahun-tahun untuk belajar, menghafalkan hadis, menghafalkan ayat, membaca kitab-kitab para ulama.
tetapi selama 5 tahun beliau tidak mampu menghafal apa-apa. Sang guru yang melihat perjuangan beliau kemudian mendatangi Ibnu Hajar dan berkata, "Sudahlah, kamu sepertinya tidak berbakat untuk menjadi pelajar. Kamu pulang saja, bertani atau menggembala kambing." Ibnu Hajar yang masih semangat untuk belajar saat itu pun menjadi bingung dan akhirnya menjalankan perintah gurunya untuk pulang kembali ke kampungnya di Askola di wilayah Palestina. Hadirin sekalian, di tengah perjalanan beliau berhenti di sebuah terminal. Di situ para pelancong beristirahat dan juga mengikatkan unta-unta mereka kepada sebuah batu. Hadirin sekalian, batu itu yang dijadikan tempat untuk mengikat unta terlihat bentuknya berubah, tidak lagi bulat, tetapi bentuknya seperti buah apel yang sudah dimakan, tengahnya menjadi seperti berlubang. Hadirin sekalian, Ibnu Hajar al-Asqalani saat itu memandang batu tersebut dan berpikir, bagaimana bisa sebuah batu dibentuk hanya oleh tali unta? Apakah tali unta ini begitu kuat? Seorang pelancong yang datang kemudian berkata, tentu saja bisa. Kalau diikat setiap hari, maka lama-lama batu itu akan terbentuk juga. Ibnu Hajar saat itu menjadi berpikir, atau mungkin yang biasa kita sebut world awareness, mendapatkan suatu kesadaran tingkat tinggi. Dan saat itulah beliau berpikir, kalau batu saja bisa dibentuk, apalagi kepala saya. Maka saat itu beliau memutuskan untuk kembali ke Mesir dan belajar kembali. Hadirin sekalian, ternyata setelah bertahun-tahun beliau habiskan untuk belajar, saat ini kita mengenal Ibnu Hajar al-Asqalani sebagai salah satu ulama terbesar sepanjang sejarah. Beliaulah satu-satunya manusia yang pernah mendapatkan taufik dari Allah untuk menjelaskan kitab Sahih Bukhari yang beliau kumpulkan dalam kitab Fathul Bari. Salah satu kitabnya Bulughul Maram masih dikaji sampai hari ini di pesantren-pesantren bahkan di Indonesia. Ternyata orang yang kesulitan belajar pun Allah bukakan pintu-pintu hikmahnya dan akhirnya bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi umat Islam. Hadirin sekalian, mudah-mudahan khutbah singkat ini menambah semangat kita untuk kembali belajar dan kembali belajar. Karena seperti dikatakan dalam Al-Quran, wa qur rabbi zidni ilma wa fawqa kulli zi ilmin alim. Dan berkatalah dan katakanlah, tambahlah ilmuku, dan di atas semua yang punya ilmu ada yang maha berilmu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ij'al Indonesia hadhihi baldatan aminatan mutmainnatan sakha'an rakha'an wa sa'iru biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.